Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu pengembangan sistem. Adapun pembahasan yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama, pengertian pengembangan sistem, yang kedua, tujuan pengembangan sistem, kemudian yang ketiga yaitu metode pendekatan pengembangan sistem. Pengertian pengembangan sistem. Pengembangan sistem merupakan penyusunan sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Pengembangan sistem dengan metode alternatif. Metode alternatif yang dapat berupa pengembangan sistem metode paket, metode prototype, metode pengembangan oleh pemakai user atau end user computing atau end user development, dan yang terakhir yaitu metode outsourcing. Dalam kata lain, metode outsourcing adalah metode pihak ketiga. Mengapa perlunya pengembangan sistem? Yaitu sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena adanya permasalahan yang timbul terhadap sistem yang lama. Ketidakberesan atau terjadi error pada sistem yang lama dapat menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Indikator diperlukannya pengembangan sistem. Yang pertama, keluhan pelanggan tertunda. Kemudian yang kedua, pengiriman barang yang sering tertunda. Ketiga, pembayaran gaji yang terlambat. Kemudian yang keempat yaitu laporan yang tidak tepat waktu. Kelima, isi laporan yang sering salah. Kemudian yang terakhir yaitu waktu kerja yang berlebihan. Tujuan pengembangan sistem informasi. Yang pertama yaitu peningkatan kinerja yang dapat diukur dari throughput dan waktu respon. Throughput adalah jumlah pekerjaan yang dilakukan pada suatu saat tertentu, sedangkan waktu respon adalah rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi. Kemudian yang kedua yaitu kualitas informasi yang disajikan. Ketiga yaitu kontrol pengendalian. Kemudian yang terakhir, keempat, yaitu keuntungan atau penurunan biaya, yaitu yang berhubungan dengan sumber daya yang digunakan. Macam-macam metode pendekatan pengembangan sistem. Berdasarkan metodologi yang digunakan ada dua macam metode pendekatan pengembangan sistem, yaitu yang pertama, pendekatan klasik. Pendekatan klasik disebut juga dengan pendekatan tradisional atau pendekatan konvensional. Metodologi pendekatan klasik mengembangkan sistem dengan mengikuti tahap-tahap pada sistem life cycle. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan terstruktur. Pendekatan ini dilengkapi dengan alat-alat dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Next. Kemudian yaitu berdasarkan cara menentukan kebutuhan. Berdasarkan cara menentukan kebutuhan dari sistem ada dua macam metode pendekatan pengembangan sistem, yaitu pendekatan dari bawah ke atas, bottom up approach. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan dari atas ke bawah atau top down approach. Dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan organisasi. Selanjutnya dianalisis kebutuhan informasi, kemudian proses turun ke pemrosesan transaksi, yaitu penentuan output, input, basis data, serta prosedur operasi dan kontrol. Kemudian yaitu berdasarkan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai ada dua macam metode pendekatan pengembangan sistem, yaitu yang pertama, pendekatan sepotong atau piecemeal approach. Pengembangan yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu tanpa memperhatikan posisinya di sistem informasi atau tidak memperhatikan sasaran organisasi secara global.
Dalam kata lain, memperhatikan sasaran dari kegiatan atau indikasi itu saja. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan sistem. Memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi untuk masing-masing kegiatan atau aplikasinya dan menekankan sasaran organisasi secara global. Kemudian bagian 4 yaitu berdasarkan cara pengembangannya. Berdasarkan cara pengembangannya ada dua macam metode pendekatan pengembangan sistem, yaitu yang pertama, pendekatan sistem menyeluruh atau total system approach. Pendekatan pengembangan sistem serentak secara menyeluruh sehingga menjadi sulit untuk dikembangkan. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan modular. Pendekatan modular yaitu pendekatan dengan memecah sistem kompleks menjadi modul yang sederhana sehingga sistem lebih mudah dipahami dan dikembangkan tepat waktu dan mudah dipelihara atau cirinya terstruktur. Kemudian yang bagian E yaitu berdasarkan teknologi yang digunakan. Berdasarkan teknologi yang digunakan ada dua macam metode pendekatan pengembangan sistem, yaitu yang pertama, lompatan jauh, yaitu pendekatan yang menerapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi canggih sehingga mengandung risiko tinggi atau terlalu mahal dan sulit dikembangkan karena terlalu kompleks. Kedua yaitu pendekatan berkembang. Pendekatan yang menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan saja dan terus dikembangkan untuk periode berikutnya dan mengikuti kebutuhan serta teknologi yang ada. Mungkin itulah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.